Sekarang kita membahas materi mengenai keseimbangan benda tegar. Ya, benda tegar itu adalah benda padat dan kaku. Gelas dan air apakah termasuk benda tegar? Gelas ini termasuk benda tegar, tapi air bukan benda tegar. Apakah dasi termasuk benda tegar? Dasi bukan benda tegar karena berubah bentuk. Aduh, hei. Nah, kalau penggaris ini benda tegar. Bukan. Iya. Nih. Penggaris patah berarti bukan benda tegar kan? Aduh. Benda tegar itu tidak berubah bentuk walaupun diberi gaya luar. Misalkan titik A dan titik B, jaraknya adalah X. Jika dipindahkan, diputar, jarak antara kedua titik tetap X. Jika diberi gaya luar, ini, dan ini, jarak kedua titik tetap X. Walau bagaimanapun, setiap benda dalam kehidupan kita bisa berubah bentuk jika dikenai gaya yang besar. Benda tegar itu cuma bentuk ideal yang menggambarkan suatu benda. Jadi, penggaris ini bisa loh dianggap benda tegar jika gaya-gaya yang bekerja padanya tidak melebihi batas elastisitas penggaris ini. Hah? Oh. Wah, penggarisku! Maaf. Penggarisku! Apa itu keseimbangan? Itu saja tidak tahu. Benda dalam keadaan seimbang jika benda tersebut diam. Oh, betul. Di sini dikatakan dalam fisika, benda dalam keadaan seimbang jika percepatan linearnya sama dengan 0 dan percepatan sudutnya sama dengan 0. Berarti benda yang bergerak juga bisa dikatakan seimbang. Bagaimana bisa? Ya bisalah. Benda bergerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Percepatan 0. Jadi berada dalam keadaan seimbang dong. Oh ya? Keseimbangan ada dua. Keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis ialah keseimbangan benda dalam keadaan diam. Kecepatan linier sama dengan 0, kecepatan sudut sama dengan 0. Keseimbangan dinamis ialah keseimbangan benda dalam keadaan bergerak, bertranslasi dengan kecepatan konstan, atau berotasi dengan kecepatan sudut konstan. Jadi, benda dalam keadaan seimbang tidak harus berada dalam keadaan diam, tetapi dapat pula dengan syarat percepatan liniernya 0, bergerak lurus beraturan dengan kecepatan linear konstan, atau percepatan sudutnya 0. bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut konstan. Oh, Aku pintar kan? Itu saja tidak paham. aku mengerti kok. Nah, keseimbangan yang dibahas di sini adalah keseimbangan statis, di mana benda dalam keadaan diam, yaitu percepatan linier sama dengan 0, kecepatan linier sama dengan konstan atau 0, namun karena diam, maka kecepatan linier sama dengan 0. Serta percepatan sudut sama dengan 0, karena diam, kecepatan sudut sama dengan 0. Resultan gaya yang bekerja pada benda sigma F sama dengan massa kali percepatan.
Kecepatan sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Resultan dengan gaya yang bekerja pada benda, sigma tau sama dengan momen inersia kali percepatan sudut. Alfa sama dengan 0, sigma tau juga sama dengan 0. Kenapa sigma tau juga harus 0? Sigma Fx sama dengan 0, benda seimbang statis. Sigma Fy sama dengan 0, benda juga seimbang statis. Tapi coba lihat, resultan gaya sigma Fy sama dengan 0, namun benda tidak berada dalam keadaan statis. Benda berotasi. Ini disebut dengan kopel. Jadi syarat sigma F saja tidak cukup untuk membuat benda dalam keadaan seimbang statis. Diperlukan syarat ketiga, yaitu lengan gaya atau torsi sigma tau sama dengan 0. Seperti contoh, resultan gaya Ayu dan Aza sama dengan 0. Benda dalam keadaan seimbang. Contoh lengan gaya. Resultan torsi sama dengan 0, benda dalam keadaan seimbang. Jadi, syarat keseimbangan statis adalah resultan gaya sama dengan 0. Resultan torsi sama dengan 0. Ya begitulah. Sok tahu. Ya. Letak pusat massa suatu benda menentukan keseimbangan atau kestabilan benda tersebut. Jika dari titik pusat massa benda ditarik garis lurus ke bawah dan garis tersebut jatuh pada bagian alas benda, dikatakan benda berada dalam keadaan seimbang stabil. Menara Pisa yang miring masih dapat berdiri selama berabad-abad. Mengapa menara tersebut tidak jatuh? Dapat dilihat bahwa garis yang ditarik dari pusat massa menara masih jatuh pada alasnya, sehingga menara berada dalam keadaan stabil atau seimbang. Agar tidak mudah terguling, benda dirancang dengan dasar atau alas yang lebar dan titik pusat massa yang rendah. Semakin lebar alas suatu benda, gaya yang dibutuhkan untuk menggulingkannya akan semakin besar, karena jarak yang dibutuhkan untuk menaikkan titik pusat massa ditandai dengan tanda panah juga besar. Sepeda motor lebih mudah jatuh dibandingkan dengan mobil. Desain mobil balap akan lebih stabil dibandingkan dengan bus. Di sini dikatakan terdapat 3 jenis keseimbangan. Keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan netral. Tapi maksudnya Keseimbangan stabil ialah keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda akan kembali ke kedudukan semula. Lihat, titik berat benda bergerak naik. Keseimbangan labil adalah keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula. Titik berat benda bergerak turun. Keseimbangan netral atau indiferen adalah keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Titik berat benda tidak naik dan tidak turun. Oh, ada contoh lain nggak? Aku punya contoh lain. Apa? Nih. Dorong berdiri dalam keseimbangan labil. Tertelungkup dalam keseimbangan stabil. Dan jika rebah dalam keseimbangan netral. Dan banyak lagi contoh yang lain. Nah, kalau Gembo ini berada dalam keseimbangan apa? Aku tahu, keseimbangan stabil. Hah?
Jika diberi gangguan, dia akan kembali ke posisi awal. Lihat, titik beratnya naik. Iya. Yeay, benar. Lihat, sistem dalam keadaan tidak seimbang. Massa Andi 60 kg dan massa Azza 45 kg. Panjang papan kayu 2,5 meter dan massanya 20 kg. Papan memiliki ketebalan merata sehingga dapat diasumsikan homogen. Azza duduk pada jarak 25 cm dari ujung kanan papan. Berapakah jarak Andi harus duduk dari ujung kiri papan? Jarak Andi dari ujung kiri papan dilambangkan dengan X. Diketahui panjang papan 2,5 meter, maka panjang papan dari poros masing-masing 1,25 meter. Untuk Azza, jarak poros dari posisi Azza adalah 1,25 dikurang 0,25 menjadi 1 meter. Sedangkan jarak poros dari posisi Andi 1,25 dikurang X. Mari kita lihat gaya-gaya yang bekerja. Pertama, gaya berat Azza. Massa kali gravitasi 450 Newton. Gaya berat Andi 600 Newton. Gaya berat papan 200 Newton. Nah, yang terakhir, gaya normal yang dialami papan oleh penyangga kayu di bawahnya dilambangkan dengan A. Tips memilih titik poros adalah, pilihlah titik poros pada titik yang tidak bekerja gaya yang ditanyakan. Yang pada titik tersebut paling banyak bekerja gaya yang tidak diketahui. Ini titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Kita memilih titik kedua sebagai poros karena tidak bekerja gaya yang ditanyakan dan terdapat gaya yang tidak diketahui besarnya, yaitu gaya normal A. Sekarang mari kita menghitung berapa besarnya X. Salah satu syarat keseimbangan adalah sigmato sama dengan 0. Jika torsi searah jarum jam bernilai positif, min 600 dikali 1,25 dikurang X ditambah 450 dikali 1 sama dengan 0. Ingat, searah jarum jam positif dan berlawanan arah jarum jam negatif. Min 750 ditambah 600X ditambah 450 sama dengan 0. Min 300 ditambah 600X sama dengan 0. 600X sama dengan 300. X sama dengan 0,5 meter. Jadi, posisi duduk Andi 0,5 meter dari ujung kiri papan agar jungkat-jungkit seimbang. Artinya, Andi harus maju sedikit agar seimbang dengan Azza.